Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ya pada bagian refleksi atau pencerminan. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai translasi atau pergeseran. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai geometri transformasi bagian refleksi atau pencerminan. Nah, tentunya anak-anak sudah ada gambaran ya mengenai pencerminan itu seperti apa. Nah, kita juga harus sambil bisa mengingat kembali tentang aturan-aturan dalam operasi matriks yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, biasanya anak-anak pencerminan ini kita menjumpainya dalam kehidupan kita seperti contohnya cermin datar yang biasa kita pakai untuk bercermin, kemudian cermin pada mobil, dan sebagainya. Cermin kan ada 3 macam ya, datar, cekung, dan cembung. Nah, pada bagian refleksi ini kita khususnya akan membahas tentang cermin datar saja, oke? Nah, kemudian mengenal dulu apa itu refleksi. Jadi, refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, contohnya saja di sini kita punya sifat-sifat pencerminan ya. Masih ingat kan tentang pencerminan seperti apa? Dia mempertahankan bentuknya ya. Jadi bentuk objek itu sama dengan bentuk bayangan. Kemudian jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cerminnya. Oke, kita masuk satu persatu ya. Untuk yang pertama ini kita pada bagian A, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, dan juga terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, satu-satu ya. Nah, ini kita punya untuk kondisi yang pertama, ini untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jika P dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu koordinatnya X, negatif Y. Jadi kita perhatikan di sini yang berubah adalah koordinat untuk Y. Yang semula adalah Y, kemudian bayangannya adalah negatif Y. Nah, kondisinya seperti ini jika diilustrasikan dalam gambar ya. Nah, kita punya bendanya misalnya di koordinat Px, Y di sini ya. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita peroleh bayangannya di sini. Nah, di sini koordinatnya adalah P aksen, yaitu X, negatif Y. X-nya tetap, Y-nya yang berubah ya, karena semula ada di sini, dia jadi turun kan? Jadi koordinatnya di sini. Nah, kemudian untuk bentuk matriksnya seperti ini anak-anak. Dan kemudian secara umum bentuk notasinya seperti ini secara matematis. Kemudian yang perlu diingat adalah bagian catatan. Nah, di sini kita punya koordinat Px, Y semula adalah ini ya. Nah, kemudian untuk koordinat P yang baru ataupun bayangannya adalah X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Jadi jika kita perhatikan yang berubah itu adalah koordinat untuk Y-nya. Semula adalah Y, berubah menjadi negatif Y. Nah, kemudian langsung saja pada contoh soal. Di sini tentukan hasil refleksi titik A dengan koordinat 3, negatif 4 terhadap sumbu X. Nah, kita masukkan saja pada rumusnya, kita peroleh seperti ini. Nah, jadi hasil refleksi dari titik A yang kita punya tadi terhadap sumbu X adalah A aksen dengan koordinat 3,4. Seperti ini. Nah, anak-anak, kemudian lalu bagaimana ya jika kita menggunakan GeoGebra, apakah hasilnya akan sama? Nah, mari kita coba ya. Nah, di sini kita punya titiknya, yaitu adalah titik A dengan koordinat 3, negatif 4. Ada di sini ya. Oke, kita
klik setting, kemudian show labelnya kita ubah menjadi name and value, biar kelihatan di sini koordinatnya. Oke, nah, sini kelihatan ya, yaitu 3, -4. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita klik bagian reflect about line. Titik A kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, inilah bayangan yang kita peroleh, yaitu A aksen dengan koordinat 3,4. Oh, ternyata benar ya. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, anak-anak, tadi kita sudah peroleh sama ya, benar ya. Nah, kemudian ini sudah Ibu cantumkan pada handout-nya untuk bayangannya ya, pada GeoGebra-nya tadi, kemudian pada kondisi yang kedua sekarang anak-anak. Nah, jika Px, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat negatif X, Y. Nah, di sini yang berubah siapa? Yaitu koordinat untuk X-nya, yang semula adalah X menjadi negatif X. Nah, kemudian inilah ilustrasinya ya. Nah, jika kita punya bendanya di sini, di titik P, X, Y. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah di sini ya. Jadi bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, di sini yang berubah itu adalah posisi X-nya ya. Sedangkan Y-nya tetap kan yang di sini. Jarak antara sumbu X dengan titiknya di sini kan tetap. Berarti Y-nya tetap. Kemudian, ini adalah bentuk matriksnya anak-anak. Kemudian, ini notasi matematikanya, dan yang perlu diingat-ingat adalah bagian catatan. Nah, koordinat P, X, Y yang semula itu adalah seperti ini kan? Nah, sedangkan pada koordinat P yang baru, kita punya X aksennya adalah negatif X dan Y aksennya adalah Y. Jadi yang berubah adalah koordinat X-nya ya. Semula adalah X menjadi negatif X. Nah, langsung saja pada contoh soal kita punya tentukan hasil refleksi titik B dengan koordinat negatif 1, negatif 2 terhadap sumbu Y. Maka, dengan menggunakan perhitungan matematis, kita peroleh 1, negatif 2 ya ini refleksinya. Kita coba menggunakan GeoGebra apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kita punya titik B dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Ada di sini ya. Nah, kemudian kita klik setting. Show labelnya kita klik nama dan value ya. Nah, pada bagian name kita ubah menjadi B. Nah, kemudian kita peroleh ini ya titiknya. Kemudian titik ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Kita klik reflect about line. Kemudian titik B kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kita peroleh ternyata B aksennya adalah koordinatnya 1, negatif 2. Ternyata benar ya? Nah, sama. Kemudian ini untuk gambarnya. Dan untuk kondisi yang ketiga, kita punya jika P dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik asal, yaitu titik O, dengan koordinatnya adalah 0,0, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu negatif X, negatif Y. Nah, di sini yang berubah adalah koordinat X dan juga Y-nya, dua-duanya berubah. Nah, di sini misalnya ya, kita punya titik Px, Y di sini. Kemudian kita cerminkan terhadap titik asal 0,0. Nah, maka bayangannya ada di sini ya, koordinatnya negatif X, negatif Y. Nah, jika dibentuk dalam matriks, bentuknya seperti ini. Kemudian dinotasikan secara matematis, diperoleh seperti ini ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pada bagian catatan. Nah, pada bagian catatan ini, yang semula kita punya koordinat P, X, Y, seperti ini ya. Nah, koordinat P yang baru ataupun bayangan yang kita peroleh, yaitu X aksennya adalah negatif X, dan Y aksennya adalah negatif Y. Jadi, keduanya berubah ya setelah dicerminkan. Nah, contohnya kita punya tentukan hasil refleksi titik C dengan koordinat negatif 3,2 terhadap titik asal
O. Nah, kita gunakan perhitungan matematis, kita peroleh seperti ini ya. Nah, ternyata kita punya bayangannya adalah koordinatnya 3, negatif 2. Nah, jadi hasil refleksi titik C terhadap titik asal O adalah C aksen dengan koordinat 3, negatif 2. Kemudian kita coba gunakan GeoGebra ya. Hasilnya seperti itu atau tidak. Titik C-nya yaitu negatif 3,2. Kita klik poin, negatif 3,2 ada di sini ya. Kemudian kita klik setting, dan show labelnya kita ubah menjadi name and value. Name-nya kita ganti C. Nah, kemudian kita peroleh di sini ya. Kemudian kita refleksikan terhadap suatu titik ya. Nah, kita juga perlu membuat titik asal 0,0. Di sini kita klik setting, kemudian name and value-nya di sini kita ubah menjadi titik O. Nah, di sini kita klik bagian reflect about point. Nah, kita refleksikan titik C ini terhadap titik 0,0. Nah, kita peroleh hasilnya adalah C aksen dengan koordinat 3, negatif 2. Oh, ternyata sama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini sudah Ibu berikan ya gambarnya untuk GeoGebra di handout. Setelah itu, kita masuk pada kondisi yang keempat, anak-anak. Nah, kondisi keempat ini menyatakan bahwa jika Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen yaitu Y, X. Jadi, keduanya berubah ya, baik koordinat X maupun Y. Yang semula adalah X, di sini bayangannya menjadi Y. Sedangkan ketika kita di sini punya Y, maka bayangannya di sini menjadi X. Nah, seperti ini. Misalnya kita punya titik di sini ya, Px, Y ada di sini. Kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita cerminkan ya terhadap garis ini. Maka kita punya bayangannya di sini. Yaitu ternyata kebalikannya ya bayangannya. Tadi di sini X menjadi Y. Kemudian di sini Y menjadi X. Nah, seperti ini bentuk dari matriksnya. Kemudian, secara umum, notasi matematikanya seperti ini. Dan yang perlu ditekankan yaitu pada bagian catatan ya. Nah, di sini yang semula kita punya koordinat P-nya X, Y, seperti ini ya. Maka, koordinat P yang baru atau bayangannya adalah X aksennya menjadi Y, dan Y aksennya menjadi X. Jadi di sini jika kita perhatikan, keduanya berubah dan saling berkebalikan ya. Nah, misalnya kita punya contoh soal. Tentukan hasil refleksi titik D dengan koordinat 2, 2 terhadap garis Y sama dengan X. Nah, menggunakan perhitungan matematis kita peroleh ternyata bayangannya adalah negatif 2,2. Nah, coba kita menggunakan GeoGebra ya. Kita punya titik D 2, 2. Kita punya titik D. 2, 2 ada di sini. Oke. Kemudian, kita klik titiknya, klik setting, kemudian pada show label, kita ubah menjadi name and value. Pada bagian name-nya, kita ganti dengan D. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita juga punya garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, inilah garis Y sama dengan X. Kita beri warna misalnya adalah pink ya. Nah, ini garis Y sama dengan X. Ini kita punya titik D dengan koordinat 2, 2. Kemudian kita klik reflect about line. Titik D, kita refleksikan terhadap garis ini. Nah, ternyata bayangannya ada di D aksen dengan koordinat negatif 2, 2. Nah, ternyata sama. Kemudian ini adalah gambarnya pada handout ya.
Tadi sudah Ibu screenshotkan. Kemudian kita masuk pada bagian kondisi yang kelima. Nah, kondisi yang kelima ini menyatakan bahwa jika Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu koordinatnya negatif Y, negatif X. Nah, misalkan kita punya titik P, X, Y di sini, ya. Kemudian kita refleksikan. Kita punya garis Y sama dengan negatif X, seperti ini garisnya. Kemudian kita cerminkan ya. Nah, kita peroleh bayangannya ternyata di sini, yaitu negatif Y, negatif X. Jadi jika kita perhatikan keduanya berubah ya, baik koordinat X maupun koordinat Y-nya. Dan di sini kita yang semula adalah X menjadi negatif Y. Kemudian yang semula Y menjadi negatif X. Nah, kemudian ini adalah bentuk matriksnya ya, anak-anak. Nah, kemudian ini untuk notasi matematisnya. Di sini Y sama dengan negatif X. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bagian catatannya. Nah, yang semula kita punya Px, Y seperti ini ya. Nah, koordinat P yang baru yang kita punya yaitu bayangannya adalah X aksen sama dengan negatif Y. Sedangkan Y aksennya adalah negatif X. Jadi saling berkebalikan ya. Dan juga di sini punya negatif untuk kedua koordinatnya. Langsung saja pada contoh soal, tentukan hasil refleksi titik E dengan koordinat negatif 3, negatif 1 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, bagaimana? Secara perhitungan matematis kita peroleh seperti ini ya. Kita punya X aksennya 1 dan Y aksennya 3. Nah, bagaimana jika kita menggunakan GeoGebra? Coba kita gunakan GeoGebra. Kita punya titik E dengan koordinat negatif 3, negatif 1 ada di sini. Oke, kemudian kita klik titiknya, klik setting, kemudian pada bagian show label, kita ubah menjadi name and value. Kemudian pada bagian name-nya kita ganti E. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita buat juga garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini garis Y sama dengan negatif X. Kita beri warna ya. Nah, di sini warna pink. Nah, kemudian kita klik reflect about line. Kita klik titiknya dan kemudian garisnya. Nah, kita peroleh ternyata bayangannya yaitu E aksen sama dengan 1,3. Seperti ini. Ternyata sama ya? Oke, gitu ya anak-anak. Kemudian ini untuk tampilan di handout-nya, untuk GeoGebra-nya.